Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa komen, like, and subscribe video kita. Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan praktek untuk pelajaran fikih kelas 7. Kepada anak-anak kelas 7 untuk menyimak video ini agar kalian paham terhadap materi fikih bab 1 yang akan kita praktekkan nanti sebentar lagi. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan praktek bagaimana tata cara berwudu. Perlu saya jelaskan, yang pertama itu niat itu pertama membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga itu berkumur-kumur atau istinsyiqaq. Yang keempat, membasuh wajah. Nanti kita jelaskan setelah ini. Yang kelima, membasuh kedua tangan ini sampai siku. Yang keenam, wajib mengusap sebagian kepala kita yang ada di sini. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang kedelapan, tertib. Yang kesembilan, berkesinambungan. Yang kesepuluh, membaca doa sesudah berwudu. Baik anak-anak sekalian, saya akan praktek dulu bagaimana cara berwudu. Yang pertama, kalau kita hendak berwudu, maka kita harus gulung dulu celana. Kalau seandainya kita pakai celana, maka digulung seperti ini, ya, digulung. Kemudian bajunya digulung juga, disingkatkan seperti ini. Ini kalau kita mau berwudu. Kemudian pecinya dilepas. Nah, anak-anak sekalian rahimakumullah, pada saat kita berwudu, maka kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Ini tangan kita, kemudian mengambil air di keran atau di gayung, maka kita usapkan dari kepala, dari atas wajah, di atas wajah sini, kemudian diputar ke depan sebanyak 3 kali. Diambil lagi dari atas, ya, sampai ke wajah. Kenapa seperti itu? Biar dia rata. Karena basuhannya itu airnya harus kena sampai sini, kemudian hidung-hidungnya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh kedua tangan kita. Dimulai sela-sela jarinya dibasuh, kemudian dimulai dari tangan kanan. Tangan kanan kita berada di atas telapak tangan kiri. Begini, kalau ini air, kemudian diusapkan ke bagian bawah, kemudian diputar, ya, kemudian diputar lagi ke sebelah kiri, ke tangan kiri, diputar, kemudian sebelah kanan lagi sampai 3 kali sampai siku. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala atau kepalanya, mengusap rambut. Itu boleh 3 helai atau keseluruhan. Itu begini. Kalau ada air, diusapkan ke sini sampai ke belakang. Kemudian boleh langsung ke telinga. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, yang terakhir yaitu adalah mencuci kaki kita. Nah, mencuci kaki ini itu perlu hati-hati, karena di bagian sela-sela jari ini juga harus bersih. Kemudian dicuci, kalau dia ada air, cuci dari sela-sela jari sampai ke mata kaki sini. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, yang terakhir anak-anak, kita membaca doa selesai berwudu. Doa selesai wudu itu diusahakan kita menghadap kiblat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, anak-anak sekalian rahimakumullah, itu yang pertama.
Calon jannah yang dimuliakan Allah, yang kedua ini adalah mandi wajib. Mandi wajib atau mandi besar artinya mandi untuk bersuci dari hadas besar. Kemudian calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandi wajib ini sunnah mandi yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, yang ketiga menggosok seluruh badan dengan tangan kanan kita ini, yang keempat mendahulukan bagian kanan saat menyiram, baru kemudian bagian kiri yang kanan. Siram bagian kanan, baru nanti bagian kiri. Kemudian yang kelima menutup aurat. Nah itu. Adapun urutan mandi janabah atau mandi besar, yang pertama itu membasuh kedua tangan disertai dengan mandi janabah. Yang kedua membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Jadi kemaluan kita dibersihkan dengan pakai tangan kiri. Yang ketiga berwudu. Yang keempat menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan mandi biasa sampai rata. Yang terakhir membasuh kedua kaki dengan kaki kanan terlebih dahulu. Calon jannah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun prakteknya, pertama kita akan praktek urutan mandi janabah. Pertama kita akan membaca mandi janabah, doanya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala. Itu adalah doa kalau kita mau mandi janabah. Nah, yang kedua kita berwudu itu sama seperti wudu kita biasa, itu sunnahnya. Yang ketiga menggosok seluruh bagian badan dengan tangan kanan. Jadi seluruh badan digosok, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang keempat itu mendahulukan bagian kanan, ini bagian kanan, setelah itu bagian kiri. Kemudian yang keempat menutup aurat. Jadi aurat kalau laki-laki itu auratnya mulai dari pusat sampai ke bagian bawah sini ya. Kemudian urutan mandi jenazah, pertama membasuh kedua tangan kita dibasuh biar dia bagus tangan kita. Kemudian disertai dengan niat, tadi sudah niatnya. Yang kedua membasuh kemaluan kita dengan tangan kiri. Kemudian berwudu. Nah, yang keempat menuangkan air. Jadi kalau ada gayung, kemudian air itu disiramkan ke bagian kanan dulu sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu ke bagian sebelah kiri sebanyak 3 kali. Baru ke seluruh tubuh. Nah itu bagaimana tata cara mandi wajib. Kemudian yang terakhir membasuh kedua kaki mulai dari kaki kanan. Setelah itu baru kaki kiri. Demikian anak-anak sekalian. Calon jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum ini adapun syarat tayamum, pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua tidak ada air, yang ketiga sakit, yang keempat dalam perjalanan. Nah kemudian adapun rukun tayamum itu ada 4. Pertama berniat, yang kedua menyapu muka dengan tanah, yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah, yang keempat tertib. Adapun sunnahnya mengawali dengan bacaan basmalah dalam hati, boleh digaringkan. Yang kedua mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kemudian tata cara tayamum yang pertama sebenarnya ada 2. Yang pertama kita akan membaca niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat fardhulillahi ta'ala. Itu niat tayamum. Nah kalau sudah kita membaca niat tayamum, maka kita akan meletakkan telapak tangan kita ke bagian seperti kursi yang berdebu atau di kursi pesawat atau di tempat-tempat yang berdebu yang bersuci. Kemudian kita letakkan tangan ini seperti ini. Kemudian kalau dia pasirnya terlalu banyak, boleh kita tiup sedikit, jangan sampai habis atau kita beginikan. Kemudian kita usapkan ke bagian wajah.
Tekan wajah dari atas sampai ke sini. Nah, yang kedua itu cukup. Yang kedua kita ambil lagi, kemudian kita tiup sedikit, jangan sampai habis, dikhawatirkan nanti debunya hilang. Yang kedua ini, kalau debunya sudah ada, maka debunya itu kita usapkan ke bagian pergelangan tangan seperti ini. Ya, cukup sampai pergelangan tangan saja, dari ujung kuku kita 5 jari ini sampai pergelangan tangan begini. Ya. Nah, gini. Itu tata cara tayamum. Yang terakhir yaitu tertib dalam tayamum, mulai mengusap wajah lalu kedua tangan. Yang keenam dikerjakan secara beriringan. Nah, calon jannah, calon surga yang dimuliakan Allah itu adalah tata cara tayamum yang akan kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 praktek hari ini. Yang pertama tata cara berwudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini anak-anak bisa memahaminya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.